Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Gimana kabarmu, Lur? Oke, kita lanjutin lagi readingan kita ya. Oke, readingan ini sifatnya general. Energi banyak orang yang saya bacakan di sini. Readingan ini berlaku untuk semua orang. Mau kamu cewek apa cowok, silakan disimak terlebih dahulu. Kita akan lihat energi dan situasi dalam beberapa hari ke depan ya. Kita akan lihat ada petunjuk apa lagi. Lu absen dulu yuk. Dari kota mana nih sedulur yang hadir nih? Monggo absen dulu ya. Ada apa ini? Ini akan jadi pembahasan yang seperti seru sekali. Lur, gimana Lur keadaanmu Lur? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Oke, kayak biasa ya kita modenya belak-belakan. Apa adanya, mau baik nggak baik semua akan kita sampaikan. Oke. Nggak tahu ya, aku kangen juga nih sama teman-teman semua nih ya. November bulan yang luar biasa. Oke, ada apa ini? Oke. Gini. Ini kita akan bahas dulu untuk situasi orang terdekat ya. Bisa tentang orang terdekatnya kamu atau orang terdekatnya dia. Dia ini ya bisa pasangan kamu gitu. Oke, di sini untuk kedepannya Lur ya, untuk beberapa hari ke depan ini, saya mohon ya untuk teman-teman semua, jangan mudah tersinggung, jangan mudah kepancing emosi, karena aku ngerasa energi orang terdekat kamu ini lagi kurang kondusif ya, kayak gitu. Dan juga dari sisi kamu pun juga ya, ini untuk kedepannya ya saya mohon juga untuk berhati-hati dengan dirimu sendiri ya. Ya semoga kamu tidak sensitif, semoga kamu tidak gampang panik, semoga kamu tidak gampang emosi. Ya, yuk direnung dulu deh, siapa nih yang beberapa hari ini emosinya nggak stabil ya. Ya di sini pun saya juga nggak bisa nyalahin kamu. Ketika kamu emosinya nggak stabil, saya nggak bisa salahin itu juga ya. Karena memang situasi ya bisa emosi itu biasanya muncul bisa karena pikiran, bisa karena perasaan kita sendiri, atau bisa juga karena orang-orang di sekitar kamu yang notabene nyebelin gitu. Ya. Oke. Nah, ini untuk orang yang watak-wataknya keras, hati-hati ya dalam beberapa hari ke depan. Ini bisa nguras energi kamu banget kalau kamu nggak bisa hati-hati dengan sensitifnya dalam dirimu ya. Ini beberapa hari ke depan ini rawan juga tentang overthinking, pikiran yang bercabang-cabang ya, hati-hati ya. Oke. Mengenai orang-orang di sekitar kamu, gini aku ngerasa nih ada beberapa orang yang notabene lain di mulut lain di hati nih, hati-hati ya. Jadi teman-teman, kalau kamu ada masalah, kamu ada unek-unek dalam hidupmu, ini petunjuknya adalah jangan asal cerita dengan orang dalam beberapa hari ini. Oke? Kenapa? Aduh sorry, suaraku lagi agak serak ya. Karena ya nih, lain di mulut lain di hati gitu loh. Seseorang ini bisa terlihat manis, seseorang ini bisa terlihat seakan-akan mendengarkan ceritamu, seakan-akan peduli, ya. Tapi ini bisa jadi ember bocor dianya. Dia bisa jadi ya si penyebar isu gitu loh. Karena yang saya khawatirkan gini sih, kamu cerita kepada seseorang tentang sesuatu gitu. Misalkan ya, maka misalkan kamu cerita tentang
temanmu yang baik gitu. Nah, si pendengar ini bisa beda nanti apa yang dia ceritakan ke yang lain gitu loh. Itu yang saya khawatirkan. Jadi orang yang nggak paham itu bisa menilai kamu nggak baik hanya karena cerita dari seseorang ini gitu loh, ya. Jadi hati-hati banget dalam bercerita, ngobrol, ya. Pokoknya hal-hal yang sifatnya sensitif, apalagi nih yang penting hal-hal yang sifatnya tentang kehidupanmu sendiri, entah itu masalah ekonomi, keluarga, atau mungkin sifatmu sendiri, hati-hati, ya. Ini, aduh, nggak tahu ya, aku ngerasa kayak beda aja nantinya gitu loh, ya. Kamu cerita apa, dia nyampein ke orangnya apa. Ini, aduh, jadi akhirnya aku ngerasa apa ya, orang-orang bisa berpandangan negatif ke kamu gitu loh. Ya, jadi di sini aku ngerasa ada si penyebar isu. Nah, itu petunjuknya ya. Nah, seseorang ini bisa ada di dalam lingkungan orang terdekat kamu, bisa di dalam lingkungan karir juga nih. Ini yang penting juga masalah karir juga ya. Yang selanjutnya mengenai komunitas, perkumpulan, circle, grup, ya, ya sosial kamu lah di sini. Ini juga harus hati-hati deh. Jadi untuk sampai tanggal 15 ini sampai ke tanggal 20 ya, atau ya 20 lah ya, biar aman ya. Ini aku ngerasa energi dari 15 sampai 20 ini ya gitulah, agak-agak panas. Jadi please hati-hati banget ya teman-teman semua. Oke. Dan juga aku ngerasa di sini akan ada seseorang yang datang. Ini bisa tentang orang yang datang, bisa juga tentang seseorang yang akan kamu temui gitu. Ini bisa orang yang sudah kamu kenal atau yang belum kamu kenal ya. Kayak gitu. Nah, di sini petunjuknya adalah sekali lagi ya, jangan gampang percaya denganmu apa yang dia sampaikan. Kayak gitu. Kenapa? Karena aku ngerasa ada clue tentang kekecewaan. Saya khawatir kalau kamu terlalu terbawa suasana, kamu terlalu mudah menilai seseorang baik, ini ada clue kekecewaan tadi. Saya khawatir nanti kamu kecewa gitu loh. Jelas ya? Nah, untuk kamu yang single, ini dalam beberapa hari ke depan pun juga lebih waspada dengan orang yang mendekat ke kamu gitu. Ya, hati-hati. Gitu. Oke. Ini yang penting sekali adalah renungin sendiri-sendiri nanti ya. Kalau kamu merasa dirimu itu tipe orang yang serba nggak keenakan, nggak tegaan, nah ini nih. Kamu harus hati-hati banget nih. Karena kehadiran atau kedatangan seseorang, atau mungkin seseorang ini akan kamu temui, aku ngerasa nih banyak sisi negatifnya gitu loh. Nah, apalagi masalah uang, ya. Ya ini, aduh, mana ya. Saya khawatirnya, misalkan nih dia datang dengan membawa muka yang sedih, dengan membawa cerita yang sedih, mungkin juga bisa dia ini menjual air matanya agar kamu luluh, agar kamu baik, kamu tolong dia, kamu bantu dia, dia malah ngecewain kamu. Gitu. Oke? Nah, petunjuk selanjutnya adalah tentang janji-janji palsu. Ini biasanya tentang contoh ya, kayak mungkin ada orang yang minjem duit kamu, dia janji, oh aku mau bayar nih, di November nih aku mau bayar tanggal sekian-sekian, ya iyakan aja lah, semoga dia bayar gitu loh. Tapi yang penting adalah, kamu jangan senang dulu, kamu jangan berfantasi dulu gitu loh. Saya khawatirnya ini meleset lagi nih omongan dia, ya kan? Nah, kalau kamu terlalu percaya dengan omongan dia, sempat dia meleset omongannya, ya kamu nanti bisa kayak ngerasa kesel, kecewa gitu loh, ya. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada petunjuk tentang sesuatu yang tidak dihargai gitu loh. Nah, ini bisa tentang circle juga sih ya, bisa tentang sosial kamu. Makanya tadi ada kaitan dengan cerita ya. Tadi saya ada sampaikan tentang cerita, jangan asal curhat kepada orang gitu loh. Ya. Khawatirnya nanti ya gitulah, orang ini berpura-pura mendengar tapi padahalnya dia sebenarnya nggak terlalu ingin mendengar cerita kamu kayak gitu. Nah, kemudian di sini
mengenai perilaku ya, perilaku ini tentang waspada aja. Karena gini, aku ngerasa ada beberapa orang di sekitar kamu ini yang notabene, ya maaf ya, agak toksik sih gitu. Artinya, kamu mau ngerespon dia baik, ngerespon dia nggak baik sama aja hasilnya. Gitu. Semoga kamu bisa peka ya. Semoga kamu bisa merasakan orang-orang itu. Gitu. Kenapa? Karena ini kalau kalau nggak kamu pahami, ini akan membuat kamu kayak capek, lelah gitu loh. Dan suka ngerasa serba salah. Ada nggak di antara kamu yang kayak gitu? Mungkin ada di antara kamu yang berpikir, salahku apa ya, kurangku apa ya, kenapa kok dia, mereka, kok jadi kayak gini gitu, kok kurang respect, kok kayak nyudutin kamu gitu, atau nggak menghargai kamu gitu loh. Ini bisa tentang kerjaan juga gitu loh ya, dimana kamu ngerasa kayak, aku nih udah berusaha loh, semaksimal mungkin loh, aku udah loyal loh, tapi kok kayak nggak ada harganya gitu loh, nggak ada basa-basinya sama sekali. Sama halnya dengan hubungan juga ya. Petunjuk tentang hubungan sama di sini. Gue ngerasa ada seseorang. Nah, kalau tentang hubungan ini, seseorang ini vice versa ya. Bisa kamu, bisa pasangan kamu, atau mungkin seseorang yang sedang dekat sama kamu. Aku ngerasa di sini ada suatu perjuangan, pengorbanan, ya, loyalitas juga yang notabene ya kayak disepelein aja sih gitu loh. Ya, gitu. Hmm. Ya, di sini ada rasa kesal, ada rasa kecewa, gerem gitu kan. Aku nih sudah meluangkan waktu, pikiran, mungkin tenaga, mungkin juga uang, tapi kok dia kayak nggak nganggep gitu loh. Kayak gitu. Kayak dia ini apa ya? Kayak nyepelein kamu, gitu. Jadi aku ngerasa ada perasaan lelah di sini. Ya, hati-hati ya Lur ya. Oke. Es of cup. Oke, aku tak minum dulu sebentar lah ya. Oke. Di sini aku ngerasa ada energi tentang ego. Sifat ego keras dan tegas. Nah, kalau tegas ini masih positif ya. Di sini ada ego dan keras. Nah, ini bisa ya, ini orang yang berkaitan sama kamu, orang yang dekat sama kamu, bisa pasangan, teman, sahabat, atau siapapun itu. Nah, ini sifat seseorang ini, inilah tadi ada kaitan dengan clue yang pertama tadi ya. Kamu bisa emosi, kamu bisa sensitif, hanya karena seseorang di sini. Oke, kayak gitu. Di sini aku ngerasa apa ya? Ada suatu kelelahan, ada sesuatu yang kayak capek sebenarnya. Ini dia ini maunya gimana gitu loh. Ada seseorang ini dia maunya di ngertiin, tapi dia sendiri tuh nggak bisa ngerti gitu. Dan juga kayak nggak tahu terima kasih ini orang gitu. Nah, itulah tadi beberapa sifatnya ini bisa kayak ngepancing emosi kamu. Nah, petunjuknya adalah kalau bisa ya jangan sampai ya dirimu overthinking, emosi, cemas yang berlebih gitu. Lebih ke emosi ya gitu. Hati-hati ya. Jangan karena orang yang sifatnya nggak jelas terus kamu ngebuang energi kamu yang nggak seharusnya kamu buang gitu. Kenapa? Karena emosi yang kamu keluarkan itu pada akhirnya akan membuat kamu capek dengan sendirinya. Akan membuat kamu lelah, Lur. Ya. Dan juga di sini ada miskomunikasi, gagal komunikasi, dan juga kesalahpahaman. Ini banyak salah paham ya. Ini bisa tentang kamu, dia, atau keluarga dia, gitu. Ya mungkin untuk yang sudah nikah ada juga di sini, ada kaitan, ada tiga energi ya. Kamu, dia, dan keluarga dia. Aku ngerasa ada yang sedang berselisih paham di sini, ya. Dan ya keras gitu loh, keras semua, bebal semua gitu. Jadi pinter-pinter baca situasi di dalam arti kalau kamu ingin ngobrol, kamu ingin berbicara sesuatu dengan seseorang,
kamu lihat dulu kondisi kamu ya. Artinya, kalau kamu sendiri lagi sensitif, pikiran kamu nggak tenang ya, sebaiknya urungkan dulu deh niat kamu untuk berbicara dengan seseorang. Seseorang ini bisa pasangan kamu, bisa keluarganya dia mungkin gitu yang sedang bermasalah itu kan. Kayak gitu. Kenapa? Kalau kamu panas, terus kamu nekat, ya akhirnya akan ruwet gitu loh. Ujung-ujungnya jadi masalah lagi. Oke? Lebih baik kamu sekarang tenangkan diri kamu dulu deh. Ya. Beberapa hari ini ya kamu tenangin diri dulu deh gitu loh. Karena apa? Karena aku ngerasa ini ujung-ujungnya akan berdebat nggak penting loh. Ya. Kayak gitu. Ngeyel ya. Ngeyel banget gitu. Ada clue ngeyelnya orang ini ngeyel banget sih gitu. Nah, jadi untuk teman-teman semua ya, gambaran ke depannya adalah beberapa hari ke depan. Kalau kamu nanti misalkan nih ngobrol, ketemu atau berkoneksi dengan seseorang, ya seseorang ini luas ya pengertiannya bisa siapapun itu. Terus kamu ngerasa kayak ini orang kok kebebal, kok orangnya keras, kok orangnya ngeyel. Lebih baik kamu nggak usah berdebat deh sama dia, mending kamu pulang, mundur, tidur deh, serius. Jangan bawa ladenin ya, nggak ada artinya juga. Asli nggak ada artinya, walaupun seseorang ini kamu kenal, sekalipun kamu kenal dia, sekalipun kamu dekat juga dengan dia, lebih baik kamu hindarin dulu. Kamu menghindar dulu deh gitu. Ya. Karena nggak tahu nih, aku ngerasa beberapa hari ini ada ya beberapa orang lah yang bisa banget nguras energimu. Kamu yang kondisinya secara energi batinmu lagi on off, lagi naik turun, antara tenang dan nggak tenang nih, lagi naik turun nih. Ini ini kalau kondisimu lagi naik turun batinnya ketemu manusia kayak gini nih, aduh, kamu drop lagi lur gitu. Ya, tolong ya semuanya, energi kamu sangat berharga untukmu sendiri loh. Ya, ketika kamu berbicara, ketika kamu memberikan argumen ya kepada seseorang dan seseorang itu merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling benar, mundur deh, stop lah. Karena itu akan jadi obrolan yang konyol gitu loh. Nggak akan ada ujungnya, ya. Tuh kan, nyambung petunjuknya tuh. Udah deh, sekarang ya gini sih. Please tolong kembali ke dirimu dulu deh ya, kembali ke diri kamu dulu. Artinya apa? Ingat tujuan kamu, ingat visi misi kamu, ingat kamu dulu tuh kayak mana. Aku ngerasa ini bukan kamu gitu loh. Sekarang sifatmu nih, wah ngambang gitu. Perasaanmu ngambang, pikiranmu entah kemana-mana, emosimu labil banget. Ini bukan kamu gitu. Ada yang salah kayaknya dalam dirimu. Aku ngerti ada masalah yang ruwet gitu ya, yang sedang kamu hadapi. Ada masalah yang mungkin susah dijelaskan dengan kata-kata karena complicated, bercabang gitu loh. Dari setiap sisi tuh ada gitu. Ya. Please tolong kembali ke diri kamu, jadilah kamu yang dulu gitu. Kamu dulu tuh nggak kayak gini. Ya kamu renungin sendiri, kamu dulunya kayak gimana. Berarti ada yang hilang dalam dirimu sekarang gitu. Ya, tolong ya semuanya. Oke. Ya ini nggak tahu ya, aku ngerasa banyak masalah dengan orang terdekat sih. Keluarga, pasangan, pacar mungkin bisa juga. Atau sahabat sendiri nih. Ini orang yang benar-benar kenal sama kamu nih. Banyak ada trouble-trouble di situ, problem-problem di situ ya. Untuk teman-teman yang sedang berselisih dengan seseorang di sini, please ingat ya, jangan sampai pikiran kamu ngebuat fisikmu jadi drop lagi nih. Karena di bulan ini ya, November nih rawan banget dengan penyakit-penyakit gitu loh. Oke. Batuk, flu, pilek, demam ya. Hati-hati loh ya. Oke, mungkin ini penyakit secara umum. Iya, memang secara umumnya kita lah manusia hidup ya penyakitnya gitu-gitu aja kan. Cuman alangkah baiknya kalau kita bisa menjaga itu semua. Ya. Karena secara cuaca pun juga lagi kurang kondusif nih di pertengahan bulan ini nih gitu. Banyak yang lagi drop, batuk, pilek, pusing lah, inilah, itulah gitu kan. Nah, kalau kondisi cuaca lagi nggak baik, ya jangan sampai dirimu itu berpikir terlalu keras untuk hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting gitu loh.
Ya, makanya sekarang itu mulai turunkan dulu di energi kamu yang terlalu meluap-meluap tuh turunin. Oke, aku ngerti. Mungkin masalahmu sedang banyak banget dari berbagai sisi ya. Coba deh, ini tak kasih clue ya, tak kasih arahan aja sih itu. Sorry ya, di sini saya bukan ngajarin atau lain sebagainya, no ya. Kita sharing aja sih sifatnya. Ya, saya bersuara menggunakan media kartu-kartuan kayak gini lah ya. Oke, petunjuknya adalah coba deh kamu catat dulu nih. Masalah hidup kamu tuh yang sekarang kamu rasakan apa aja? Kamu tulis deh. Tulis ya kan? Nah, udah ditulis nih. Pokoknya semua yang ada dalam dirimu ya unek-unek negatifmu keluarin semua, tulis. Catat itu di buku, di kertas. Ya, kalau sudah kamu baca. Kalau udah kamu baca, kamu hanya boleh ambil satu masalahmu yang paling berat menurutmu. Paling berat pokoknya. Satu. Ya, kamu ambil tuh. Oh, mungkin permasalahanmu dengan pasangan itu misalkan. Udah, itu lu beresin dulu deh. Masalahmu yang lain, inilah itulah, yang duit lah, kerjaan lah, inilah itu. Nanti kamu kesampingkan dulu, kamu fokus ke dulu satu-satu dulu deh. Yang paling berat ini kamu selesaikan atau setidaknya berkuranglah masalahmu yang paling berat ini, maka masalahmu yang lain ini akan bisa berjalan dengan semestinya. Gitu loh. Oke? Okay? Nah, kenapa saya bahas ini? Karena aku dapat clue fokus tadi loh. Ya, arah. Kamu harus kembali ke arah kamu sekarang. Ya. Nah, oke. Okay? Nah, kan nyambung gitu loh. Di sini ketika kamu bisa fokus dengan dirimu sendiri, satu ya, paham. Maka tadi saya kasih clue, ingat kamu dulu tuh kayak gimana. Kamu nggak kayak gini loh, ya kan? Ada yang hilangkan dalam dirimu, nah itu clue pertama tuh. Nah, kemudian dari masalah tadi, kamu ambil salah satunya, kamu renungin masalahmu paling gede apa, itu selesaikan dulu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga nih, yang penting nih. Please, tolong pakai banget, ya bukalah hatimu ya. Semoga yang hadir di sini punya hati itu yang adem. Semoga ya. Amin. Kenapa? Tolong buka hatimu, kesadaranmu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kenapa saya bahas ini? Saya bukan ceramah atau sebagainya, enggak. Karena banyak banget yang hilang arah. Saya belak-belakan aja nih. Lu banyak yang hilang arah, bro. Lur, lu kemana selama ini, lur? Ya. Tuhan selalu menunggu engkau hadir, tapi engkau seakan-akan engkau itu mampu menghadapi segala sesuatunya tanpa melibatkan atau mencampur tangankan Tuhan. Kamu butuh campur tangan Tuhan di sini. Itu loh, ya. Nah, ketiga hal tadi yang saya bahas, termasuk dengan pembahasan tentang spiritual tadi ya, ini kamu harus kembali ke spiritual itu. Bisa nggak bisa, kamu harus kembali. Semampumu lah, ya. Walaupun sehari cuma sekali, 2 kali, nggak apa-apa. Yang penting kamu menggerakkan hatimu, dirimu untuk mengingat Sang Pencipta itu lagi. Kenapa saya bahas itu? Ketika kamu bisa mengarahkan dirimu kepada jalurmu lagi ya, kamu akan ketemu keajaiban-keajaiban yang di luar logika dan akal sehat kamu. Keajaiban kecil dalam hidup. Ya, jelas ya. Contohnya apa sih keajaiban kecil itu? Bisa tentang ide, akal, ya tiba-tiba kepikiran sesuatu ide, wah menarik nih gitu kan, kepikiran kesana kesini, tiba-tiba ada orang datang, ngobrol, ketemu jawaban gitu. Jadi banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang notabene di luar akal sehat kita. Itu yang saya sebut dengan keajaiban kecil. Kalau mau ngerenung ya banyak kayak gitu tuh. Oke. Nah, akan ada ketenangan kok di sini. Akan ada ketenangan diri. Ini jauh lebih berharga dari apapun ya. Jauh lebih berharga dari uang, harta benda. Satu, yang paling mahal adalah ketenangan jiwa, ketenangan batin gitu. Ya. Karena nggak tahu, aku ngerasa lagi panas semuanya nih, batinnya, perasaannya, pikirannya, aduh. Anget. Disentuh tuh panas gitu, ya. Nah, dalam beberapa hari ke depan ini aku ngerasa akan ada penurunan energi di mana mungkin kamu sekarang lagi udah kayak cendol campur aduk gitu ya, nanti aku ngerasa akan ada mulai step by step ya, slow, mulai ketenang dan mulai muncul lagi kesadaran dan mulai terlihat lagi kamu yang dulu gitu loh. Aku rindu dengan kamu yang dulu.
bukan kamu yang sekarang. Kamu beda loh sekarang gitu loh. Ya. Kemudian di sini aku ngerasa akan ada perasaan yang apa ya? Perasaan damai ya. Ketenangan jiwa, ketenangan batin, kedamaian, dan juga ada suatu keharmonisan di sini. Mungkin ada yang balikan ya. Aduh, siapa nih yang balikan ya sama si doi? Aduh. Ya, orang untuk teman-teman yang mungkin ada yang kembali dengan pasangannya atau dia yang kembali ke kamu, yang jelas ada yang nyesal sebenarnya. Nyesal karena dia sudah ya gitulah. Oke. Dan juga saya kasih petunjuk ya di sini Lur ya. Ini akan datang satu kesempatan dalam hidup. Dan itu jangan engkau sia-siakan. Lu akan nyesel gitu loh. Contohnya apa? Misalkan ya, ini tak kasih gambaran kayak gini deh. Tak kasih ilustrasi nih. Misalkan kamu dan pasangan kamu. Kamunya ini salah misalkan. Misalkan nih kamu itu selingkuh gitu loh. Terus ketahuan, terus pasanganmu ini memberikan maaf sama kamu. Ya, walaupun mungkin dia berat memberikan maaf. Dia mau kembali. Kamu ngajak dia kembali, dia masih mau kembali. Tapi di sisi lain kamunya itu masih keinget juga dengan ya selingkuhan kamu itu misalkan ya. Misalkan loh ya. Kayak gitu. Jadi akhirnya ada sesuatu yang dilema. Bingung nih, pilih yang mana? Pilih dia atau pasanganmu yang sekarang gitu. Dilemanya di situ. Nah, ketika kamu dalam posisi yang kayak gitu dihadapkan oleh dua pilihan yang mungkin membuatmu sulit. Ini kalau kamu salah langkah habis loh. Oke? Ikuti kata hatimu, ikuti perasaanmu. Ketika seseorang yang menemani kamu dari nol sampai ke hari ini, ya, hancur hanya karena adanya orang ketiga, please, ya, berlian yang sangat berharga itu yang menemanimu dari nol sampai hari ini. Kembalilah sama dia, perbaikilah, selesaikanlah yang sudah-sudah, ya. Kalau kamu nggak memanfaatkan situasi dan momen itu, ya kamu akan nyesel banget, serius. Kenapa? Aku ngerasa ada banyak yang akan hilang dalam hidupmu ketika kamu tidak bisa ngambil suatu kesempatan ini. Oke, nanti diolak-alik ya kalau nggak paham ya. Mungkin bisa kamu putar-putar dari awal ya. Ya gitu. Oke, nah kemudian di sini ya itu sih clue-nya tentang kesempatan ya, kesempatan gitu. Kemudian aku ngerasa di sini akan ada cinta baru ya, ada cinta baru. Nah, cinta baru ini ya ini mungkin untuk kamu yang belum nikah sih energinya ya, lebih ke kamu yang belum nikah sepertinya, karena aku ngerasa ada di antara kamu yang beberapa waktu ini ya belum lama inilah gitu, di tahun inilah jelas mungkin beberapa bulan atau beberapa minggu lalu yang ada yang memilih pergi atau ditinggalin gitu kan, kecewa, marah karena ya gitulah perilaku dia yang nggak tahu dia harus pergi dalam hidupmu, mungkin dia memilih seseorang yang menurut dia lebih baik dari kamu gitu kan. Aku ngerasa ada pengganti di sini gitu. Bisa kamu bisa deket sama seseorang yang ini gitu. Aku ngerasa ini lebih ke orang baru ya. Aku nangkepnya ini energi orang baru gitu yang akan kamu temui. Ya nanti saranku sih coba deh untuk komunikasi atau ya deket aja dulu deh gitu ya. Kalau kamu ngerasa nyaman ya jalan dulu gitu, karena kamu nggak akan tahu siapa dia kalau kamu nggak menjalani hubungan dengan dia, kayak gitu. Hadirnya seseorang ini bisa menjadi obat kecewamu, itu clue-nya. Oke, itu kalau dalam energi percintaan. Kalau dalam kehidupan secara sosial ini bisa tentang orang baik ya, gitu. Atau tentang nasihat baik, bisa juga tentang nasihat baik. Gitu. Ya, oke. Jadi coba nanti diputar dari awal ya sampai ke menit ini. Kamu ketemu kok nanti arahnya. Apa yang harus kamu lakukan?
Karena sebenarnya di diri dengan kali ini, kalian semua tuh sudah tahu loh. Kamu itu tahu jalanmu kemana, arahmu kemana, kamu harus ngapain, itu sebenarnya udah tahu semuanya. Ya, cuman ya itu tadi. Mungkin karena pikiran atau perasaanmu yang penuh dengan angkara murka, ya, penuh dengan kekesalan, kekecewaan, sakit hati lah, bla 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 bla. Jadi semuanya kayak ketutup. Gitu. Jadi kamu tuh ngelangkah tuh kayak bimbang, maju mundur lah, kayak ngerasa serba salah lah, kayak gitu. Nah, makanya tadi ada kaitan dengan spiritual. Karena tujuan spiritual ini tadi, ibadah itu tadi, ya untuk menstabilkan energimu yang panas tadi loh. Biar kamu bisa berpikir jernih lagi. Oke, jelas ya, Lur? Oke, ini dulu deh yang bisa aku sampaikan ya, teman-teman semua. Ya, semoga bisa jadi gambaran ya untuk kehidupan kamu dalam sehari-harinya. Oke. Kita nanti jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Ya, kita lihat nanti ada petunjuk apa lagi. Saya akan selalu menemani hari-hari kamu. Ya, oke, bye-bye semuanya ya.